Bukannya Praga Pustaka udah pamit ya? Nah. Jadi teman-teman yang dari Tabanan nih, tolong diingat ya wajahnya Beli Bayu. Kalau besok ada di, kalau biar dapat gaji tinggi tinggal main TikTok, dapat endorse, kan nggak usah S1. Perlu ditiru misalkan gaya, misalkan memperlihatkan apanya gitu. Semakin rendah bajunya, semakin tinggi yang nonton. Bisa. Selamat datang di Praga Institute. Nah, kali ini teman-teman kita kedatangan tamu hebat lagi, yaitu Beli Bayu. Beli Bayu ini dari jauh-jauh dari Tabanan ke Denpasar bertemu dengan kita kawan-kawan Praga dan akan membincangkan suatu hal. Karena Beli Bayu sebentar lagi akan menjadi seorang pengangguran. Enggak, jadi mungkin bisa perkenalkan nama dulu kepada teman-teman, Beli. Oke, teman-teman Praga Institute, perkenalkan saya Made Bayu dari Tabanan. Temennya Arya. Calon bupati? Bukan. Deklarasi di sini. Enggak. Kan udah mau pilkada. Oh, enggak usah. Jadi kita akan membicarakan bagaimana kisah Beli Bayu yang sebentar lagi melepaskan statusnya dari mahasiswa menjadi pengangguran. Nah, gimana tuh Beli kira-kira? Seneng nggak sih sebenarnya sebentar lagi akan menjadi wisudawan? Seneng banget karena beban mata kuliah itu sudah selesai. Tapi ada juga jeleknya, ada senangnya. Apa jeleknya? Apapun di Bali itu ada bagusnya, ada jeleknya. Iya. Kenapa? Apa itu jeleknya? Jeleknya itu ya kita jadi pengangguran. Apalagi di situasi sekarang kan COVID. Iya. Susah sekali. Susah mencari pekerjaan. Pariwisata tutup juga. Dan juga mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya-tanya silahkan komen di bawah tentang Beli Bayu ini karena dia adalah sosok yang cukup revolusioner, menggaungkan segala hal-hal yang di luar nalar kita nih. Jadi kita akan interogasi di sini. Jadi menurut Beli gimana nih Beli? Di tengah situasi pandemi saat ini, kalau boleh tahu wisudanya online atau enggak? Wisudanya belum tahu. Belum tahu. Tapi tadi udah dipastikan online. Online. Itu kan kepastian. Dipastikan online tadi, pasti online tapi belum tahu kapan. Sistemnya gimana, belum tahu. Berarti lulusan corona? Ya. Lulusan corona sejati. Asik. Nah, gimana sih perasaan Beli terkait dengan wisuda online ini kan? Cukup membuat kebanyakan mahasiswa sebenarnya kecewa. Karena mungkin orang Indonesia sukanya yang seremoni yang harus langsung mau pakai dandan dan lain-lain. Itu gimana menurut Beli? Oh, kalau itu kan masuk ke hedon ya. Jadi masuk ke filsafat hedon itu euforia berlebihan di Indonesia. Nah, sebenarnya menurut saya hal-hal itu nggak penting. Jadi kita pada saat pandemi ini kita diajarkan untuk sederhana. Jadi mungkin banyak yang kecewa karena itu dah perayaan. Kebiasaan. Karena memang dari dulu sampai sekarang itu orang-orang, apalagi sekarang fenomena orang baru selesai proposal aja sudah merayakan begitu begitu meriahnya sampai bawa minuman, bawa bunga, bawa. Berarti itu sudah menjadi habit masyarakat Indonesia. Itu proposal loh, belum skripsi. Skripsi lebih hebat lagi, pakai kalung dan apalagi yudisium dan wisuda. Apalagi yang bawa pasangan. Kasihan yang nggak bawa pasangan. Aduh, kan ya lanjut. Iya. Itu tadi dengan wisuda online ini kan membuat orang yang jomblo itu saru gitu. Saru tuh nggak kelihatan jomblo atau enggaknya. Iya, makanya. Jadi buat anak muda sekarang yang jomblo mungkin patut senang berbahagia. Nah, menurut Beli wajar nggak sih kekacauan mahasiswa ini terkait dengan wisuda online? Mungkin bisa Beli kasih ujangan. Gitu. Wisuda online sih sebenarnya itu ketidakkreativitasnya sebuah universitas lembaga terhadap menghadapi permasalahan.
coba dilihat lagi di internet, di Facebook, di Twitter, banyak kok, banyak cara. Lembaganya nggak punya internet. Wah. Jadi bisa dilihat, kayak saya terakhir itu men-share wisuda di Jember, di Universitas Jember pokoknya. Itu wisudanya kayak drive-thru. Drive-thru, berarti lulusan drive-thru. Iya, jadi mungkin sistemnya gimana, pokoknya dia datang, ya turun dari motor atau mobil, ya tetap wisuda, tapi caranya berbeda. Iya, Nah itu yang ingin saya tekankan di sini, bahwa apapun masalahnya bisa kok diatasi. Asalkan mau berpikir. Nah, asalkan mau berpikir. Berarti yang sekarang nggak berpikir. Ya itulah susah. Jadi kreativitas itu sangat penting di pandemi ini. Jadi ini juga kan bentuk kreativitas juga. Kita bikin konten itu pada saat pandemi di dalam kamar, tidak nge-vlog keluar. Betul sekali. Itu saya salut dengan Praga Pustaka. Salut. Bukannya Praga Pustaka udah pamit ya? Itu gimmick aja. Jadi teman-teman silakan tonton video sebelumnya. Niru realities. Enggak. Jadi kemarin bukan pamit, artinya karena pindah tempat, pindah kos, jadi bahasa pamit itu dimaksudkan untuk tidak buat konten lagi di tempat itu. Oh gitu. Tak kirain pamit udah tutup gitu. Ternyata ada lagi. Ada lagi. Ya niru-niru YouTuber lah. Kan ada yang mau jadi YouTuber. Nah, Bli, sebentar lagi kan akan yudisium dan juga tadi habis datang dari kampus teman-teman kan. Gimana sih perasaan Bli saat ini ketika terpaksa wisuda online? Biasa aja kah atau mungkin ada keluhan atau gimana? Kalau saya sih biasa aja, karena apa? Memang dari pertama menyiapkan saya itu tidak mau masuk ke dalam hedonisme, euforia berlebihan itu. Memang saya lalui ini 4 tahun, waktu yang cukup lama. Tapi 4 tahun, kenapa nggak 7 tahun aja? Ya mungkin nanti bisa tanyakan kepada diri sendiri. Jadi seperti itu. Memang saya menjalani ini 4 tahun, perjalanan yang sangat berat. Orang-orang bertanya kenapa sih kita tidak boleh merayakan gini, ini kan susah-susah gini kita capai gitu. Menurut saya S1 ini bukan pencapaian yang sangat luar biasa. Oh, berarti pencapaian yang sangat, bagi saya pencapaian yang sangat luar biasa, di mana kita bisa mengabdi kepada rakyat, bisa mensejahterakan rakyat dengan apa yang kita. Jadi teman-teman yang dari Tabanan nih, tolong diingat ya wajahnya Bli Bayu. Kalau besok ada di baliho di jalan-jalan itu tolong coblos. Asik. Matanya. Iya, jadi kita butuh sosok-sosok orang yang seperti Bli kan, bahwa sadar terkait dengan kebiasaan hedon itu tidak baik. Lebih baik jika kita bermanfaat bagi bukan lingkungan. Tidak baik sih hedon. Kurang baik. Nah, saya setuju kurang baik. Karena apa? Karena kalau kita terbiasa hedon, pada suatu saat kita tidak bisa hedon lagi. Nah, itu akan merusak mental. Betul. Dan saya udah pernah seperti itu. Makanya saya dulu sudah terbiasa hedon. Lalu sekarang masuk ke kehidupan yang susah, tidak bisa hedon lagi, mental saya agak rusak gitu, kemana-mana saya malu gitu. Nah itu mungkin jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman, bahwa tapi kalau bisa hedon terus itu bagus. Hedon bisa ke villa gini, iya. Bagus. Naik level. Itu cita-cita saya. Iya. Naik villa. Yang saya tahu naik gunung, bukan naik villa. Ke villa. Ke villa. Hedon lah pokoknya, merayakan sesuatu. Tapi saya sepakat sih soal itu, bahwa yang terpenting itu bagaimana diri kita bisa beradaptasi. Jangan sampai ketika disuruh wisuda online kebanyakan ngeluh. Ada kan gitu kurang lebih. Nah, nanti sebentar lagi sudah apa yang akan dipersiapkan? Sudah ada rencana akan gimana atau tetap akan menjadi pengangguran? Kalau cita-citanya kan kerja, tapi proses mencari kerja itu kan pasti lama ya. Persiapannya sih cukup meningkatkan kualitas diri aja terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat sudah ada yang menerima, kita sudah siap dan kita bisa bekerja dengan profesional. Nah, gitu.
Jadi tadi kita sempat ngobrol sedikit sebelumnya akan lanjut S2 nih rencana. Sebenarnya Dia kapan akan gimana? Memang punya angan-angan sampai profesor gitu? kalau cita-cita kan pasti Setinggi-tingginya. punya profesor, dan ini artinya bukan jabat apa namanya, bukan gelarnya yang di apa namanya dicapai, tapi prosesnya itu yang harus kita lalui terlebih dahulu gitu. Jadi proses dari menuju gelar tersebut gimana sih, kan tidak semua orang yang bisa merasakan hal tersebut, prosesnya. Iya, iya. Jadi kalau gelarnya siapa aja bisa kan, cuma diam aja di rumah, uangnya yang bermain dapat gelar, tapi Iya, iya. Nah, saya tidak menarik mau. tuh Bli. Gimana sih, saya ingin nanya, bagaimana pendapat Bli jika saya lihat sebagian besar, saya nggak bilang semuanya, bahwa sebagian besar mungkin dunia pendidikan kita itu cenderung formalitas. memang formal sih, harus kalau pendidikan tuh memang harus formal. Bukan, maksudnya cenderung formalitas biar ada aja. Ah, itu Gimana tuh? Pangkuala ada, apa sih bahasa Indonesia pangkuala ada tuh? Sekedar mengikuti. Sekedar mengikuti. Nah itu kan tuntutan, masuk ke dalam tuntutan apa sih yang dikejar gitu. Kalau misalkan ada yang dikejar itu tuntutannya ini. Nah untuk mendapatkan tujuan tersebut formalitas saja kan gitu maksud saya. Nah jadi formalitas itu ya gimana orang ada tujuannya ya harus mengikuti, walaupun kita juga kan punya hati nurani, mungkin kita pengen gaji besar, Iya. tapi kita tidak mau melakukan sesuatu, ya udah formalitas saja. Kita pengen kuliah. Tapi kan itu nggak studi. bisa mengabdi kepada rakyat seperti yang dikatakan Beli. Masa rakyat dijadikan formalitas ketika nanti? Kalau berbicara masalah rakyat kan banyak, misalkan tidak cuma pemimpin aja, misalkan kerja di perusahaan kan juga nggak mensejahterakan rakyat. Kalau kerja mensejahterakan bos jadinya. Nah kalau di ranah swasta itu kan misalkan kita mau gaji tinggi itu harus S2 gitu misalkan, sedangkan kita nggak mau, hati nurani kita nggak mau S2, tapi kita pengennya gaji tinggi. Ya udah formalitas aja ikut S2. Nah itu jadi. Tapi kalau biar dapat gaji tinggi tinggal main TikTok, dapat endorse, kan nggak usah S1. Begitulah. Iya lanjut, nggak usah TikTok. Itu saya nggak bisa komentar. Iya kan, karena itu nyambung. Jadi ya tanpa beli S1 S2 buat TikTok gini-gini, dapat endorse, dapat uang banyak. belum tentu. Oh belum tentu. Belum tentu juga. Jadi harus ke titik tergilanya dulu baru bisa. Oh di-endorse. betul. Tergilanya kayak gimana? Tergila mungkin bisa melihat apa gitu. Baru bisa di-endorse sama Iya, orang, viewersnya gini. Kalau Bener. di TikTok itu kan viewers yang menjadi ukuran. Nah, tapi Gimana? menarik. YouTube juga begitu. Jika dulu orang punya anggapan bahwa sekolahlah setinggi-tingginya biar penghasilanmu bagus. Kalau sekarang lain. Buatlah TikTok segila-gilanya. Oke, kita bully TikTok di konten ini. Oke. Tapi gimana tuh menurut Beli? Tapi kalau saya sebagai seniman melihat TikTok itu murni kreativitas. Yang gini-gini? Iya, murni itu semuanya murni kreativitas. Nah, kalau kita kreatif itu kalau orang TikTokers itu misalkan dia itu membuat sesuatu itu dia tidak nyontek. Iya. Itu perlu ditiru. Misalkan gaya, misalkan memperlihatkan apanya gitu. Iya, Sendiri betul. tidak mau niru dia. Kita sepakat. Bentar lagi kita akan buat yayasan Universitas TikTok Indonesia. Menampung orang-orang yang rela menjadi gila kan. Ya, makanya di TikTok itu ya kita harus segila-gilanya, makanya untuk menarik viewers, karena ukuran di sana kan viewers. Iya. Viewers itu semakin tinggi viewersnya, Semakin besar budgetnya. bukan. Bukan. Makin tinggi viewersnya semakin banyak yang tertarik untuk Melihat lagi. memberikan tertarik untuk mengiklankan produknya di sana. Oh iya. Begitu kalau TikTok. Kalau misalkan berbicara ke gelar-gelar itu tadi, ke pendidikan itu semakin tinggi Semakin ininya pengangguran. bukan. Semakin tinggi gelarnya,
semakin dibutuhkan. Dibutuhkan. Ilmunya, Ya, ilmunya. bukan orangnya, ilmunya dibutuhkan. Betul. Gitu. Kalau TikTok, Sama aja sih. kalau TikTok yang dibutuhkan apanya? Semakin tinggi viewersnya Enggak dong. Semakin rendah bajunya, semakin tinggi yang nonton. bisa. Bisa. Yang penting gerakannya variatif Dan seksis. Kok ketawa sih? Ya oke deh. Oke. Biar nggak terlalu panjang. Jadi begini, Bli. Terakhir, gimana sih menurut Bli harapannya dunia di Indonesia terkait dengan dunia pendidikan hari ini di tengah pandemi? Biar teman-teman tahu lah. Kita harus bisa sih Buat TikTok. menurun. Oke, ini terakhir ya. Saya ingin bisa mungkin menurunkan atau menuntaskan atau menghilangkan biaya di pendidikan karena memang di Indonesia ini pendidikan sangat mahal. Iya. Apalagi belum lagi hedonisme di kampus itu seperti apa, di sekolah itu seperti apa, belum lagi tuntutan. Nah, saya sih setuju dengan gagasan Nadiem Makarim yang mengatakan merdeka belajar, tapi ini karena masuk pandemi mungkin belum bisa direalisasikan. Kita cuma bisa PJJ aja kan. Jadi pendidikan di Indonesia itu harusnya lebih murah karena keterkaitan dengan TikTok tadi. Kenapa orang TikTokers itu memilih ke TikTok untuk meningkatkan viewersnya agar mendapatkan endorse? Karena mereka itu mungkin ya berpikir kalau sekolah itu menghabiskan uang, Itulah banyak Pak Menteri uang, denger ya, Pak Menteri ya. menghabiskan banyak uang, dan di TikTok itu cuma menghabiskan kuota saja, dan dia pun dapat popularitas yang tinggi, dapat endorse yang banyak, dapat uang di sana. Sedangkan sekolah itu kita cuma mendapatkan tuntutan yang tinggi dan biaya yang banyak gitu. Iya. Jadi kalau kita kaitkan itu mungkin bisa saja dibilang cocok logi, tapi itulah realita. Iya. Realita sekarang. Maka dari itu Jadi, permasalahan pendidikan menjadi Bayu. bukan. Cuma usul aja. Iya. Setungkara bisa. Kan ini pendapat. Jadi kita bisa menuntut sih agar sekolah-sekolah itu apa sih esensi dari belajar? Belajar itu kan kita dari tidak tahu menjadi tahu, bukan dari tidak tahu menjadi bingung dan putus asa. Iya. Esensi dari belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan di Praga Pustaka, mungkin bisa didengar. Jadi terima kasih Bli Bayu waktunya sudah kesini. Jadi teman-teman silakan subscribe channel ini. Jangan lupa unlike. Dislike. Jadi solusinya dari harapannya Bli Bayu tadi sudah kita simpulkan bahwa kalian nggak usah sekolah setinggi-tingginya. Silakan buat TikTok sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.